definisi umum. Definisi umum dari pembagian polinomial Px oleh Ax dikurangi B. Pembagian polinomial adalah salah satu operasi aljabar yang melibatkan pembagian suatu polinomial dengan polinomial lain. Pembagian polinomial bisa dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah pembagian panjang polinomial. Dalam kasus ini, kita akan membahas pembagian polinomial dengan bentuk Ax dikurangi B, yaitu pembagian polinomial oleh sebuah binomial linear. Berdasarkan teorema sisa, jika banyak suku fx dibagi dengan x dikurangi b per a, maka sisa pembagiannya adalah x. Kita misalkan hasil baginya yaitu ax. Maka fx ini dapat kita tulis dalam persamaan fx sama dengan x dikurangi b per a dikali dengan hx ditambah dengan x. X ini adalah sisa. Ingat, sifat dari bilangan pembagi dibagi dengan pembagi, lalu dibagi dengan pembagi, lalu hasil pembagi ini dikali dengan hasil bagi dan ditambah dengan sisa. Dalam hal ini, pembaginya adalah x dikurangi b per a, hasil baginya adalah hx, lalu ditambah dengan sisa. Sisanya ini kita ganti menjadi, dan x ini kita ganti menjadi f dalam kurung b per a. Maka bentuk persamaannya menjadi fx sama dengan x dikurangi b per a dikali dengan ax ditambah dengan f b per a. Oke, di sini saya akan menjelaskan teorema sisa. Jika suatu polinomial Px dibagi oleh Ax kurang B, sisa pembagiannya sama dengan nilai B kali B per A. Jadi, rumus sisa sama dengan E sama dengan P kali B per A. Contohnya, jika Px sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x tambah 2 dan Ax kurang B itu sama dengan x kurang 2, maka sisa sama dengan P2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 tambah 2 itu sama dengan 12 kurang 8 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi sisa dari 3x kurang 3x pangkat 2 kurang 4x sama 2 tambah 2 itu sama dengan 6. Metode yang pertama itu adalah membagi Px oleh Ax kurang B dengan metode pembagian bersusun atau pembagian panjang. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu adalah memasukkan nilai Px dengan dan nilai Ax. Dan yang kedua itu membagi suku pertama Px dengan suku pertama Ax kurang B. Yang kedua, mengalihkan hasil bagi dengan Ax kurang B lalu kurangkan dari Px untuk mendapatkan polinomial baru. Yang keempat, ulangi proses hingga dari polinomial akan lebih rendah daripada Ax kurang B. Yang kelima, jika ada suku yang tersisa setelah proses pembagian berakhir, maka itu adalah sisa pembagian. Untuk lebih jelas, maka saya akan terapkan dalam contoh soal. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan membagi elemen pertama pada Px dengan elemen pertama pada Ax kurang B yaitu x 2x pangkat 3 dibagi dengan x itu sama dengan 2x maka sama dengan 2x pangkat 2. Mengapa di 2x pangkat 2? Karena pada proses perpangkatan yaitu jika bilang punya sama maka pangkatnya itu dikurang. 3 dikurang 1 sama dengan 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dikali x sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dikali dengan 1 sama dengan minus 2x pangkat 2. Lalu kita lakukan ukuran yaitu 2x pangkat 3 dengan habis plus 3x pangkat 2 dikurang minus 2x pangkat 2 itu sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 5x kurang 1. Lalu kita lakukan fungsinya sama yaitu mengalihkan elemen pertama pada Px itu 5x di pangkat 2 dibagi dengan x itu sama dengan 5x dikali dengan 1 sama dengan 5x pangkat 2 terus 5x dikali dengan minus 1 sama dengan minus
5x kurangan 5x dikurang dengan 5x pangkat 2 dikurang dengan 5x pangkat 2 hasilnya habis. Terus minus 5x dikurang minus 5x hasilnya habis, dan subtraksinya sama dengan minus 1. Dan minus 1 ini merupakan sisa dari proses pembagian. Oke teman-teman, dari langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu bagi 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 4x kuadrat 3 dengan 2x pangkat 3. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu bagi 4x pangkat 3 dengan 2x. Jadi 4x pangkat 3 dibagikan dengan 2x yaitu 2x kuadrat. Kenapa 2x kuadrat? Karena 4x pangkat 3 dalam pembagiannya itu kakaknya itu dikurangkan. Jadi 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 1 ini 2x pangkat 2. Terus untuk 2x pangkat 2 kita kalikan dengan 2x, maka akan menghasilkan 4x pangkat 3. 2x pangkat 2 ini juga kita kalikan dengan 3, yaitu 2x pangkat 2 dikalikan dengan 3 yaitu positif 6x kuadrat. Maka berikutnya yaitu kita kurangkan 4x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 hasilnya 0, minus 2x kuadrat kurang 6x kuadrat hasilnya adalah minus 8x kuadrat. 4x kurang 3, 3 nya kita turunkan jadi plus 4x kurang 3. Minus 8x kuadrat kita bagikan dengan 2x akan menghasilkan minus 4x. Minus 4x ini kita bagikan dengan 2x akan menghasilkan minus 4x ini kita kalikan dengan 2x akan menghasilkan minus 8x kuadrat. Minus 4 kita kalikan dengan 3 akan menghasilkan minus 12x. Kita kurangkan jadi minus 8x kuadrat dikurangi dengan minus 8x kuadrat hasilnya 0. 4x kurang 12x akan menghasilkan 16x, dan minus 3 nya kita turunkan. 16x dibagi dengan 2x akan menghasilkan 8, positif 8. Positif 8 dibagi dengan 2x, positif 8 dikalikan dengan 2x akan menghasilkan 16x. Terus positif 8 ini kita kalikan dengan 3 yaitu positif 24. Kita kurangkan 16x kurang 16x habis, minus 3 dikurangi dengan positif 24 adalah minus 27. Jadi ini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi. Tadi di sini saya akan memberikan beberapa pembuktian. Jadi untuk px, untuk rumusnya yaitu px sama dengan qx dikali dengan hx tambah sx. Jadi qx ini adalah pembagi, hx ini adalah hasil bagi, dan sx ini adalah sisa. Jadi untuk px nya yaitu 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 3 sama dengan untuk qx nya yaitu 2x tambah 3, 2x tambah 3 dikali dengan hx yaitu hasil baginya itu yang ini 2x kuadrat kurang 4x tambah 8, 2x kuadrat kurang 4x tambah 8 ditambah dengan sisanya yaitu adalah minus 27. Oke teman-teman, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kali masuk yaitu 2x dikalikan dengan 2x kuadrat yaitu 4x pangkat 3. 2x dikalikan dengan minus 4x yaitu minus 8x kuadrat. 2x dikalikan dengan 8 yaitu 16, positif 16x. Selanjutnya 3 dikalikan dengan 2x kuadrat yaitu 6x kuadrat. 3 yang ini dikalikan dengan minus 4x yaitu minus 12x. 3 dikalikan dengan 8 yaitu positif 24 dikurang
27. Langkah berikutnya yaitu kita susun sesuai dengan pangkat terbesar, jadi 4x pangkat 3 kurang 8x kuadrat ditambah 6x kuadrat ditambah 12x dikurang 12x ditambah 24 kurang 27. Dan teman-teman, untuk 4x pangkat 3 yaitu tetap, jadi 4x pangkat 3 kurang 8x kuadrat ditambah 6x kuadrat adalah minus 2x kuadrat. 16x dikurangi 15x yaitu plus 4x. Dan 27 kurang 24 dikurangi 27 yaitu minus 3. Jadi teman-teman, untuk hasil yang ini sama dengan yang ini. Jadi untuk pembuktiannya, jadi jawabannya yaitu benar. Jadi kali ini saya akan membahas contoh soal yang kedua dengan cara bersusun. Di sini 2x tambah 1 yang menjadi pembaginya, dan yang menjadi yang dibagi yaitu 2x pangkat 4 yang pertama kita bagi 2x pangkat 4 sama 2x. 2 bagi 2 hasilnya 1, jadi kita tulis x saja. Karena dalam pembagian 4 dikurangi pangkatnya di sini 1 jadinya pangkat 3. Lalu x pangkat 3 kita kalikan sama 2x. X kali 2x sama dengan 2x. Karena pangkat 3, karena di sini kita kali, otomatis pangkatnya ditambah 3, di sini pangkatnya 1, 3 tambah 1 pangkat 4. Lalu x pangkat 3 dikalikan sama dengan 1 jadinya x pangkat 3. Lalu kita dapat kurang, di sini hasilnya habis, jadi 4. Kita turunkan angka yang sisanya. Lalu min 4x kuadrat ini kita bagi lagi dengan 2x. Min 4 bagi sama 2 hasilnya min 2x. Karena pembagian 2 kurang 1 pangkatnya, jadinya dapat kita tulis juga min 2x. Min 2x dikalikan sama min 2x sama dengan min 4x. Karena sekali lagi perkalian, jadi pangkatnya kita tambah. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ditambah min 2x dikalikan sama 1 hasilnya min 2x. Ikut. Lalu kita kurang. Min 4x habis, min 6x kurang min 2x hasilnya 8x karena min kurang min dengan min positif, jadi hasilnya 8x kurang 9. 8x kita bagi lagi dengan min 2x. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 4 kali 2x sama dengan 8x. Dan 4 kali 1 sama dengan 4. Hasilnya habis, min 9 kurang 4 sama dengan min 13. Jadi kita sudah dapat menentukan sisanya yaitu min 13. Dan hasil baginya adalah ini. Dapat kita simpulkan hasil bagi dari soal ini yaitu x pangkat 3 kurang 2x tambah 4 dan sisanya yaitu min 13. Untuk soal yang ketiga, tentukan hasil bagi dan sisa dengan cara hormet. Oke, di sini soal yang ketiga adalah px sama dengan 4x kurang 7x kuadrat ditambah 2x tambah 3 dibagi dengan x kurang 2, yang dimana x kurang 2 ini sama dengan 0 dan x nya itu sama dengan 2.
Oke, di sini kita akan tentukan dari pangkat yang terbesar ke pangkat yang terkecil. Yaitu pangkat yang terbesarnya adalah x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 atau x, dan 3 ini adalah konstanta atau suku tetap. Karena kita sudah menentukan dari pangkat yang terbesar dan pangkat yang terkecil, maka kita akan menulis koefisiennya, yaitu koefisien dari x pangkat 3 adalah 4, koefisien dari x pangkat 2 adalah 7, negatif 7, koefisien dari x pangkat 1 atau x adalah 2, dan konstanta adalah 3. Lalu kita kalikan dengan 2. Dari mana 4 turun? 4 dikalikan dengan 2 adalah 8, negatif 7 ditambah 8 adalah positif 1, 1 dikali 2 adalah 2, 2 ditambah 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8, dan 3 ditambah 8 adalah 11. Yang dimana 11 ini adalah sisa, dan ini adalah hasil tersebut. Jadi mana telah kita ketahui 4 ini adalah konstanta, 1 ini adalah koefisien dari x pangkat 1, dan 4 ini adalah koefisien dari x pangkat 2, yang dimana kita didapatkan seperti ini. 4x pangkat 2 tambah x ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 4x pangkat 2 tambah x tambah 4, dan sisanya adalah 11. Saya akan melanjutkan contoh yang keempat dengan cara homework. Jadi pada soal, jika pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 5x ditambah m dibagi 2x dikurang 1 menghasilkan sisa sisa 2. Jadi pada soal sudah diketahui nilai sisanya yaitu 2, dan kita disuruh untuk menentukan nilai m. Yang pertama, kita turunkan 2, 5, min 5, dan m. Langkah berikutnya kita mencari nilai x dengan 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 pindah ruas menjadi 1. X sama dengan 1/2. Jadi di sini kita bagi dengan 1/2. 2-nya kita kasih turun. 2 dibagi dengan setengah sama dengan 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 dibagi dengan setengah sama dengan 3. Min 5 ditambah 3 sama dengan min 2 dibagi setengah sama dengan min 1. Jadi m kurang 1, nilai sisanya itu 2. Dapat disimpulkan m dikurang 1 sama dengan 2. Jadi m sama dengan 2, min 1 pindah ruas menjadi positif, jadi tambah 1. M sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai m yang memenuhi adalah 3. Baik, saya akan menjelaskan contoh 5. Pada soal, tentukan hasil dan sisa pembagian polinomial dari persamaan berikut. Jadi dalam persamaan, terdapat 3x pangkat 3, 2x pangkat 2, tambah x kurang 4 dibagi dengan x kurang 1. Jadi nilai x-nya itu sama dengan 1, maka kita akan membuatkan orangnya. Kita mulai dari pangkat yang paling tinggi, yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x, dan konstanta. Jadi nilai dalam x pangkat 3 yaitu 3, x pangkat 2, 2, x 1, dan konstantanya min 4, disini min 2. Jadi nilai x tadi kita
tulis di sini. Jadi 3-nya kita turun. 3 kali 1 sama dengan 3. Min 2 ditambah dengan 3 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan 2 kali 1 sama dengan 2. 2 ini 2 ditambah dengan 4. Min 4 sama dengan min 2. Jadi ini adalah sisa. Dan ini merupakan hasil. Dapat kita tulis HX